warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan melanjutkan penjelasan dari kelompok sebelumnya membahas tentang golongan darah, pembukaan darah, dan donor darah. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan saya Rahma April Nisa sebagai moderator. Lalu Perkenalkan, nama saya Ismaya Angelina dari kelompok 6. Nama saya Regita Zahra Nopiarin. Saya sama-sama ya Putri. Saya Senu Julpia. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Rizky Hermawan. Siti Jamur Ela. Jadi di sini kami akan membahas tentang 6 kelainan pada peredaran darah dan juga persilangan golongan darah. Sebenarnya kelainan pada peredaran darah itu masih banyak kok teman-teman. Namun di sini kami hanya akan membahas 6 saja. Sebelumnya ada yang udah tahu belum sih apa itu kelainan pada peredaran darah? Kalau belum tahu, ayo simak videonya yang akan dijelaskan oleh Regita. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kelainan sistem peredaran darah. Nah, apa itu kelainan sistem peredaran darah? Kelainan sistem peredaran darah adalah gangguan atau penyakit yang menyerang organ-organ yang berperan dalam sistem peredaran darah seperti jantung, arteri, vena, kapiler maupun darahnya itu sendiri. Gimana? Kalian udah tahu kan sekarang apa itu kelainan pada peredaran darah? Kita masuk yuk ke 6 contohnya yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang ke-1 ada anemia. Penyebab anemia yaitu kekurangannya hemoglobin, zat besi atau sel darah merah. Gejalanya seperti lemas, pucat, mudah lelah, dan pusing. Pencegahannya yaitu mengonsumsi makanan bergizi seperti daging merah atau sayuran hijau. Yang kedua ada leukemia. Penyebab leukemia adalah produksi sel darah putih berlebihan dan abnormal. Gejalanya mudah infeksi, lemah, mimisan, dan pendarahan tidak normal. Pengobatannya yaitu kemoterapi atau transplantasi sumsum tulang. Yang ketiga ada hemofilia. Penyebab hemofilia yaitu kelainan genetik darah sulit membeku karena kekurangan faktor pembekuan. Gejalanya adalah pendarahan sulit berhenti dan mudah memar. Penanganannya transfusi faktor pembekuan darah dan hindari cedera. Selanjutnya yang keempat adalah thalassemia. Penyebabnya kelainan genetik yang mempengaruhi produksi hemoglobin. Gejalanya anemia kronis, lemah, pucat, dan pembesaran limpa. Pengobatannya transfusi darah rutin dan terapi gen. Yang kelima ada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Penyebabnya penyempitan pembuluh darah, gaya hidup tidak sehat, dan stres. Gejalanya sakit kepala, mudah lelah, resiko stroke atau jantung. Pencegahannya pola hidup sehat, olahraga, kurangi garam. Yang keenam ada aterosklerosis. Penyebabnya penumpukan lemak atau kolesterol pada dinding arteri dan pembuluh darah menyempit. Gejalanya nyeri dada, sesak napas, resiko serangan jantung. Pencegahannya diet sehat, olahraga, dan kurangi lemak jenuh. Baik, penjelasan tentang 6 kelainan peredaran darah sudah teman-teman saya jelaskan ya. Selanjutnya kita ke materi yang terakhir yaitu tentang persilangan golongan darah. Pertama-tama kalian bisa lihat nih tabelnya dulu. Nah, di tabel itu udah kelihatan kan persilangan golongan apa saja dan juga kemungkinan anaknya. Ingin tahu lebih jelas? Coba dengarkan penjelasan dari teman-teman saya. Nah, apa itu persilangan golongan darah? Persilangan golongan darah adalah pewarisan golongan darah dari orang tuanya terhadap anaknya melalui kombinasi gen atau alel yang dibawa oleh ayah dan ibunya. Golongan darah manusia ditentukan oleh sistem ABO seperti golongan darah A, AB, dan O. Dan juga faktor resus seperti RH+ dan RH-. Kita langsung ke nomor 1. Di sana ada golongan darah A atau bisa disebut juga IAI disilang dengan golongan darah B atau juga bisa disebut IBI. Di sini saya akan memberi contohnya. Seperti ayah memiliki golongan darah IAI sedangkan ibu memiliki darah IBI. Jadi hasil kombinasi darahnya adalah anak bisa bergolongan darah A, B, AB, atau O. Selanjutnya ada nomor 2. Di sini ada golongan darah A atau bisa juga disebut IAIA disilang dengan golongan darah O atau bisa juga disebut II. Di
sini juga saya akan memberikan contohnya seperti ayah memiliki golongan darah IA, sedangkan ibu memiliki darah II. Jadi hasil kombinasinya semua anak pasti golongan darahnya A. Selanjutnya kita ke nomor 3, di mana persilangan golongan darah antara B dan juga O. Nah, kemungkinan anaknya dipastikan akan memiliki golongan darah yaitu B karena mendominasi. Yang keempat ada persilangan golongan darah dari golongan darah A, AB, dan O. Nah, kemungkinan yang terjadi jika ada persilangan darah seperti itu, kemungkinan anak yang akan dihasilkan adalah golongan A dan golongan B. Lalu yang kelima ada persilangan golongan darah A dan persilangan golongan darah A juga. Nah, kemungkinan anak yang akan dihasilkan ya kemungkinan ada 3, golongan darah A juga dan golongan darah O. Selanjutnya nomor terakhir yaitu nomor 6, di mana persilangan antara golongan darah AB dan juga AB. Nah, untuk keturunannya juga mungkin akan mendapatkan golongan darah yaitu A, AB, dan juga B. Kesimpulannya, persilangan golongan darah ditentukan oleh gen IA, IB, dan I. IA dan IB bersifat kodominan, I resesif, jadi hasil anak tergantung kombinasi gen dari kedua orang tuanya. Gimana teman-teman? Kau udah ngerti kan apa itu persilangan golongan darah? Dan kemungkinan kemungkinan anaknya jika golongan darah satu dengan golongan darah lainnya disilangkan? Mungkin hanya sekian yang bisa kami jelaskan tentang 6 kelainan dalam peredaran darah serta persilangan golongan darah. Dan terima kasih para teman-teman yang sudah mendengarkan dengan baik. Saya pamit undur diri. Selamat bertemu di kesempatan berikutnya.